Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Mari kita mulai dengan hening sejenak. Tarik nafas pelan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta, sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadari, kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara lewat sabdanya hari ini. Kita mohon rahmat untuk mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang siap diubahkan. Marilah kita awali renungan dengan doa pembukaan. Yesus, jalan yang aman, tenangkanlah kegelisahan hatiku. Di tengah persimpangan hidup yang membingungkan, aku memilih untuk percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Amin. Pada hari 73 ini, Jumat Pekan Paskah 4, di tengah pesta Sang Yusuf Pekerja, Injil membawa kita ke dalam ruang kepercayaan yang sangat dalam. Janganlah gelisah hatimu. Yesus tidak berkata, tidak akan ada kesulitan, tetapi Ia berkata, jangan gelisah. Ini bukan ajakan untuk pura-pura tenang, melainkan undangan untuk bersandar pada pribadi yang setia. Sabda Tuhan hari ini menjadi fondasi utama. Dari gelisah menuju percaya, dari takut menuju jalan, dari kebingungan menuju Bapa. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, Paulus mewartakan bahwa janji Allah digenapi dalam Yesus. Ia mengingatkan umat bahwa kebangkitan Kristus bukan cerita yang indah untuk dikenang, melainkan karya Allah yang nyata dalam sejarah keselamatan. Mazmur 2 menegaskan pemerintahan Allah yang tidak bisa diguncang oleh kuasa manapun. Engkaulah putraku. Artinya, dasar iman kita bukan keadaan yang selalu stabil, melainkan Allah yang sudah lebih dahulu setia. Dan karena itu, ketika hidup kita terasa tidak pasti, kita tidak sedang berjalan tanpa arah. Kita sedang berjalan di dalam janji. Nah, dalam Injil Yohanes, Yesus melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya menenangkan, Ia menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan sekedar salah satu jalan, melainkan jalan itu sendiri. Bukan sekedar pengajar kebenaran, melainkan kebenaran yang hidup. Bukan sekedar pemberi semangat, melainkan hidup yang mengalir dari Bapa. Jadi, kalau hari ini hati kita bingung, pertanyaannya bukan pertama-tama apa yang harus saya kuasai, tetapi kepada siapa saya sedang mempercayakan diri. Di sini, kita bisa masuk ke jendela Ignatian. Santo Ignatius mengajar kita untuk menata batin, membedakan roh, dan melihat gerak hati dengan jernih. Banyak kegelisahan lahir dari keterikatan yang tidak teratur. Ingin semua jelas sekarang, ingin semua terkendali, ingin semuanya menurut rencana saya. Tetapi Yesus mengajak kita menata ulang pusat hidup. Magis bukan berarti ambisi besar, melainkan memilih yang lebih membawa kita pada kemuliaan Allah dan pelayanan yang lebih sungguh. Hari ini, pertanyaannya sederhana. Apa yang paling menguasai hati saya, dan apakah itu sungguh membawa saya lebih dekat kepada Tuhan?
Kalau hati gelisah, jangan langsung panik. Lihatlah, apakah kegelisahan itu datang dari takut kehilangan kontrol, dari luka lama, dari luka relasi, dari rasa gagal, atau dari keputusan yang belum jujur. Dalam latihan rohani Ignatian, kita diajak berhenti, memeriksa, dan memilih. Menyangkal diri bukan membenci diri, melainkan memberi ruang agar Allah kembali menjadi pusat. Dan ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," itu berarti kita tidak harus menemukan seluruh peta hidup sekaligus. Cukup melangkah setia bersama Dia, satu langkah demi satu langkah. Sekarang, mari kita buka jendela Fransiskan. Santo Fransiskus mengingatkan bahwa dunia ini adalah rumah bersama, dan semua makhluk adalah saudara. Menarik ya, pada pesta Saint Yusuf Pekerja, kita melihat kesucian yang sangat sederhana. Tangan yang bekerja, hati yang taat, hidup yang tidak mencari sorotan. Yusuf tidak banyak bicara, tetapi hidupnya menjadi ruang aman bagi Yesus dan Maria. Ini sangat Fransiskan, sederhana, rendah hati, dekat dengan bumi, dan damai. Saudara-saudari, jika kita percaya bahwa rumah ini milik bersama, maka cara kita bekerja, memperlakukan orang lain, dan menggunakan sumber daya juga harus berubah. Injil hari ini tidak hanya menenangkan individu, ia juga mengundang cara hidup baru yang damai. Tidak mungkin kita berkata percaya kepada Yesus, lalu merusak relasi, membuang sesama, atau memperlakukan ciptaan seenaknya. Fratelli Tutti mengajarkan bahwa kita semua saudara. Laudato Si mengingatkan bahwa bumi bukan milik kita untuk dieksploitasi, melainkan anugerah untuk dijaga. Di sini, Sang Yusuf Pekerja menjadi ikon yang indah. Ia bekerja bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk melayani. Ia menjaga, ia melindungi, ia hadir. Maka pertanyaan Fransiskan hari ini adalah, apakah pekerjaan saya membuat saya lebih manusiawi, lebih damai, lebih bersaudara, atau justru membuat saya makin keras, makin serakah, makin asing dari saudara-saudari saya? Kesederhanaan adalah kebebasan batin untuk mencintai lebih luas. Lalu kita masuk ke jendela I Thirst, jendela Santa Teresa dari Kalkuta. Di salib, Yesus berkata, "Aku haus." Itu bukan hanya haus air, tetapi haus akan kasih, akan jiwa, akan tanggapan cinta dari manusia. Dan Santa Teresa menangkapnya dengan sangat tajam. Memuaskan dahaga Yesus berarti hadir bagi mereka yang paling miskin, paling terluka, paling terlupakan. Kadang kita ingin melakukan hal besar, tetapi Tuhan lebih dahulu meminta kita melihat orang yang ada di depan mata. Jangan kira dahaga Yesus hanya dijawab oleh karya spektakuler. Seringkali satu sapaan yang lembut, satu kunjungan, satu kesabaran kepada anggota keluarga yang sulit, satu perhatian kepada rekan kerja yang lelah, itu sudah menjadi air bagi hati Yesus. Di dunia yang sering dingin dan sibuk, pelayanan kecil justru menjadi bahasa cinta yang sangat besar. I Thirst mengajarkan bahwa setiap wajah yang menderita dapat menjadi tempat kita menemui Kristus sendiri. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Kunci untuk perantau.
Saya merasa tidak punya tempat tinggal, Pak. Saya pindah dari satu kos ke kos lain, keluh seorang perantau kepada seorang pemilik warung makan langganannya. Bapak pemilik warung itu menyodorkan sepiring nasi hangat. Rumah itu bukan soal alamat, Nak. Rumah itu di mana kamu merasa diterima apa adanya. Selama kamu masih mau mampir ke sini dan ngobrol sama saya, kamu punya rumah di sini. Perantau itu terdiam, hatinya terasa sesak oleh rasa haru. Jadi saya tidak tersesat ya, Pak? Tidak, kamu cuma sedang berjalan menuju rumah yang lebih besar, jawab si bapak sambil menepuk bahunya. Merenungkan kisah perantauan ini, kita dapat bertanya, kapan terakhir kali menjadikan diri kita sebagai rumah bagi orang lain yang sedang merasa asing, kesepian, atau tersesat? Nah, begitulah Injil bekerja. Yang kecil, sederhana, dan tidak butuh upaya besar, kalau dilakukan dengan kasih, bisa menjadi jalan pulang bagi seseorang. Kalau kita melihat kisah itu melalui 3 jendela, maka jendela Ignatian bertanya, apakah tindakan itu lahir dari kebebasan batin atau hanya kebiasaan? Jendela Fransiskan bertanya, apakah tindakan itu membangun persaudaraan dan damai? Dan jendela Ithers bertanya, apakah itu memuaskan dahaga Yesus yang hadir dalam sesama? 3 pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat tajam. Ia menolong kita membedakan mana yang sekedar baik dan mana yang sungguh menuntun kita kepada Allah. Mari kita perdalam lagi. Dalam Injil, Filipus meminta kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan jawab Yesus sangat lembut tetapi juga menantang. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya, Allah tidak jauh dan abstrak. Allah hadir dalam wajah Kristus yang mengasihi, melayani, dan menyerahkan diri. Maka, hidup rohani bukan pertama-tama mencari sensasi, melainkan belajar mengenali Allah dalam kemanusiaan Yesus yang nyata. Dari Santo Ignatius, kita belajar penataan hidup. Jangan hidup digerakkan oleh rasa takut, tetapi oleh roh kebebasan. Dari Santo Fransiskus, kita belajar relasi yang benar, berdamai dengan sesama, mencintai ciptaan, hidup sederhana. Dari Santa Teresa, kita belajar bahwa kasih tidak pernah terlalu kecil untuk menutup dahaga Yesus. 3 jalan ini sebenarnya satu jalan, jalan ke rumah Bapa, jalan yang bernama Kristus. Maka hari ini, saya mengajak kita bertanya dengan jujur. Apa kegelisahan terbesar saya saat ini? Apakah saya benar-benar percaya bahwa Kristus adalah jalan saya? Atau saya masih menggenggam semua dengan tangan sendiri? Apakah cara saya bekerja membuat orang di sekitar saya merasa dihargai, atau justru terluka? Dan apakah ada seseorang yang hari ini sedang haus akan perhatian, pengampunan, atau kehadiran saya? Jangan jawab cepat-cepat, biarkan pertanyaan itu turun ke dalam hati. Lalu, langkah konkret apa yang bisa kita ambil hari ini? Mungkin 1. Sebelum memulai pekerjaan, diam 2 menit dan berkata, Tuhan, Engkaulah jalan saya. Mungkin 2. Lakukan 1 tindakan sederhana untuk memelihara persaudaraan, entah menyapa dengan lebih lembut, membantu tanpa diminta, atau mengurangi sikap yang merusak damai. Mungkin 3.
Pilih satu orang yang sedang haus secara batin, lalu hadir baginya dengan sungguh tanpa menghakimi. Langkah kecil, tetapi kalau setia, itu sangat besar di mata Tuhan. Sekarang, mari kita tutup dengan doa penyerahan. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, "Janganlah gelisah hatimu." Dalam kegelisahan kami, jadilah damai yang meneguhkan. Dalam kebingungan kami, jadilah jalan yang menuntun. Dalam kelemahan kami, jadilah hidup yang membarui. Ajarlah kami menata batin seperti Santo Ignatius, hidup sederhana dan bersaudara seperti Santo Fransiskus, serta memuaskan dahagamu dengan kasih seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Ya Tuhan, melalui teladan Santo Yusuf Pekerja, ajarlah kami bekerja dengan setia, rendah hati, dan penuh kasih. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, relasi kami, dan bumi tempat kami berpijak. Bukalah mata kami agar melihat Engkau dalam setiap saudara yang kecil dan menderita, dan berilah kami keberanian untuk melangkah konkret hari ini, supaya sabdamu tidak tinggal sebagai kata-kata, tetapi menjadi hidup kami sendiri. Amin.